dia memakai influencer untuk membuat opini publik ya. Iya. Jadi seakan-akan masyarakat juga dihantam kan. Oke, betul. Saling hantam nih, masyarakat ini lawan masyarakat ini. Iya. Dihantam opini publik kan. Perang argumentasi. Berarti kalau influencer identik dengan artis, dengan selebgram, berarti dia nggak ada kapasitas sebetulnya ya untuk mempengaruhi terkait dengan kebijakan publik ya? Ya sebenarnya saya bisa katakan iya, terlepas apakah artisnya itu memang cerdas segala macem. Tetapi kalau kita membahas misalnya salah satu main RUU Cipta Kerja kan, apa kapasitasnya seorang artis itu ya membahas RUU Cipta Kerja kan? Ya, betul. Apalagi dia gak paham. Nah itu dia. Iya, dia ngaku lagi gak paham. Iya, dia ngaku klarifikasi, dia gak tahu itu bahwa itu berkolerasi dengan Undang-Undang Omnibus Law itu Cipta Kerja. Itu kan tandanya dia gak paham apa isu sosial dan segala macam. Jadi dia hanya menerima nelan mentah-mentah job. Jadi demi uang apapun dilakukan ya. Itu bahaya. Ya, jadi saya juga mempermasalahkan dengan pemerintah menggunakan jalan pintas seperti ini dengan membuat opini publik perang. Ibaratnya kan dia memakai influencer untuk membuat opini publik ya. Iya. Jadi seakan-akan masyarakat juga dihantam kan. Oke, betul. Saling hantam nih, masyarakat ini lawan masyarakat ini. Iya. Dihantam opini publik kan. Perang argumentasi. Nah, ini menjadikan menurut saya tidak sehat. Jadinya konflik horizontal San. Berpotensi ya? Berpotensi, sangat berpotensi sekali. Buktinya artis kemarin yang bahas RUU Cipta Kerja, ketika bahas itu langsung publik bertanya-tanya kan. Iya. Wah, kok artis begini sih segala macam, buat masalah lagi segala macam. Oke. Nah itu membuat ibaratnya seakan-akan tanda kutip pemerintah ini menghalalkan adu perang. Iya, perang saudara di dalam dunia sosmed. Iya kan? Saling baku hantam. Iya. Karena menurut saya kalau ingin pemerintah ingin ibaratnya menggiring opini publik ya dengan melakukan mediasi humas yang baik. Selain itu juga menggunakan tokoh-tokoh misalnya di televisi ya, jubir-jubir yang baik di situ berargumen opini publik yang baik karena kan langsung melawan akademisi kan. Jadi masyarakat bisa mencerna itu dengan sehat. Kalau dengan influencer debatnya substansi ya kalau iya, misalkan bisa jadi debat kusir semua tuh masyarakat. Kalau influencer ya. Kalau perang opini publiknya misal contoh di media di acara ILC berimbang kan, jubir pemerintah ada, akademisi ada. Nanti kan yang bisa menilai siapa? Masyarakat sendiri kan. Apakah argumentatif si jubir pemerintah baik, apakah akademisi yang baik, yang oposisi segala macam baik. Nah, itu masyarakat bisa mensaringnya, bisa menilai ya. Nah, kalau di sosmed ini seakan-akan benar-benar kayak mau digiring banget nih. Nah, itu bisa ditelan mentah-mentah kan. Nanti ada lahir-lahir fans fanatik debat lagi di komentar segala macam. Oke. Berarti kalau begitu influencer bisa dikatakan untuk memuluskan ya suatu kebijakan yang penuh pro kontra sebetulnya kan nggak baik juga influencer kan. Iya. Nah, apa nasihat lo nih untuk ya masyarakat luas ya, kalau misalkan kita di sosial media ada berita-berita yang wah kok begini nih kebijakan ini kok dinilai baik oleh influencer. Nah, nasihat lo apa nih untuk masyarakat? Apa masyarakat harus berpikir jernih, harus berpikir ya jangan telan mentah-mentah atau bagaimana kalau menurut lo? Nah, tentunya nasihat untuk masyarakat adalah masyarakat harus terus menaikkan literasi politiknya. Ya nggak usah ribet-ribet kita belajar politik gitu. Setidaknya masyarakat harus melek isu-isu sosial apa sih yang menjadi kontroversial. Karena di situ kita bisa menilai apakah ketika misalnya ada tiba-tiba influencer membahas isu sosial tiba-tiba gitu ya. Artis bahas isu sosial, nah itu dipertanyakan. Kalau argumentatifnya bisa bagus ya nggak masalah kan. Tapi kalau ini adalah cuma nanya iklan doang. Iya, ini iklanin barang yang belum jadi, masalah dibagus-bagusin pula. Nah, itu yang menjadi masalah kan. Nah, tetapi saya satu sisi kemarin saya juga bangga kepada masyarakat karena ketika artis-artis ini secara serentak melakukan konten yang apa tuh yang tidak biasa ya. Yang tidak biasa tiba-tiba bahas Omnibus Law kan. Masyarakat ada kepekaan nih, wah ada apa nih, hingga akhirnya kasus ini tercuat. Itu yang saya alhamdulillah syukurnya masih ada masyarakat yang peduli dan juga kritis kepada isu-isu sosial. Ini kan kalau masyarakat dunia netizen nggak melihat sebuah kejanggalan, nggak akan keungkap ini masalah kan, nggak akan keungkap bahwa itu artis-artis ternyata dibayar.
Iya kan? Oke. Alhamdulillahnya masyarakatnya masih aware. Nah, nasihatnya adalah semakin awarekan lagi. Dalam arti terus tingkatkan lagi. Kita gonggongin terus nih, kepekaannya ini. Jangan sampai ada celah nih kayak gini-gini lagi kan. Iya. Gitu. Lalu yang kedua nih, masyarakat kan ada dua ya. Masyarakat semuanya, dan ini influencer juga masyarakat kan. Kita harus kategorikan masyarakat. Iya. Ini influencer ini jangan asal menerima job gitu. Dibaca dulu. Iya. Dan juga jangan asal dibaca, jangan dibaca aja, dipahami apa gitu. Selain itu influencernya juga harus pahami isu sosial, karena dia mempengaruhi masyarakat, ada tanggung jawab sosial di situ. Beban moral ya. Iya, beban moral. Jadi influencer tidak hanya mencari cuan. Iya, jangan asal-asal ambil job ya. Iya, bener. Kalau bisa itu kalau job mencari... cuman bedak. Iya, nggak apa-apa. Ini kalau ketika singgung ada yang ibaratnya menyenggol dikit tentang kebijakan sosial, harus diteliti dulu. Karena implikasinya luas itu, iya. Kan ujung-ujungnya influencer yang tercemar nama baiknya kan. Iya. Banyak main influencer akhirnya klarifikasi udah ya kalau tercemar makin tercemar. Iya. Udah bahaya dong. Iya betul. Nah, itu influencer harus juga jeli lah, harus literasi sosial politiknya harus ditingkatkan gitu. Oke, berarti kalau misalkan orang mau jadi influencer nggak ada masalah, ada tapi masalah. Anda harus juga peka terhadap isu-isu politik. Betul. Jadi kalau menerima job desk politik, wah dia harus teliti dulu nih, apakah dia memang menyetujui kebijakan. Kalau menyetujui, oke, bersama pemerintah berikanlah pengaruh kepada masyarakat, kan gitu. Nah, ini berhubungan juga dengan dana publik yang saya singgung tadi. Kenapa dana publik harus didetailkan sampai siapa artisnya segala macam, kontennya sebagaimana. Apa tuh? Karena itu akan menyinggung dengan moralitas si influencernya. Kalau ketika influencer dia tahu ini dana negara loh, ini dana publik, berarti saya harus cermat dong. Oke, betul. Mengambil job itu atau tidak segala macam, cara menyampaikan atau tidak, berarti kan ada beban moral kan. Iya. Itu yang menjadi salah satu fungsi juga influencer, sebagai dana publik itu, dana itu benar-benar dirincikan sampai siapa, karena dan juga nanti pemerintah juga bisa ibaratnya gini. Biro jasa itu juga bilang kepada influencer, ini dana dari pemerintah, kamu masuk dana influencer. Ya, kan si influencer jadi enak kan. Ini dana pemerintah, dana rakyat. Berarti saya nggak boleh sembarangan dong. Nah, itu tingkat nilai moralnya semakin tinggi kan. Jadi seakan-akan influencer tidak bisa semena-mena dan juga punya rasa tanggung jawab kepada sosial. Itu juga fungsinya diantaranya. Betul. Ya intinya inilah, literasi sosialnya politiknya harus ditingkatkan lah. Kepekaan terhadap masyarakat itu harus ditingkatkan. Iya betul. Masyarakat kebijakan implikasinya luas ya gitu. Iya betul. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau begitu kita masuk ke kesimpulan. Iya. Saya juga capek pensimpulan nih. Oke, gimana Bapak Fadil, kesimpulan dari isu influencer ini sebagai alat untuk memuluskan kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial minimal? Bagaimana dia? Ya, yang pertama adalah saya dari sisi pemerintah terlebih dahulu ya. Saya tidak mengharamkan menggunakan influencer, tidak. Iya, karena Anda bukan MUI. Iya. Karena pemerintah juga harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul. Tetapi yang harus saya permasalahkan adalah konten apa yang ingin dipublikasikan ke influencer ini, ya kan? Yang menjadi masalah kan selalu adalah konten-konten ibaratnya isu-isu yang ibaratnya ini sangat kontroversial. Barang belum jadi, pakai influencer. Ini kan sebagai cara pemerintah alternatif dan jalan pintas untuk membuat penggiringan opini publik, biar barang itu seakan-akan bagus. Lolos agenda. Iya, lolos agendanya kan. Agenda terang. Iya. Kan masalahnya itu barang omnibus law aja belum jadi kan? Iya, masih kontroversi. Masih kontroversi. Ini kan niat pemerintah seakan-akan pengen digiring, biar bagus nih, masyarakat setuju. Jadi goal kan segala macam. Goal lah tujuan-tujuan gua. Itu yang menjadi PR-nya di situ. Janganlah pemerintah pakai itu lagi. Ya kalau buat misalnya pemerintah pengen promosi wisata, it's okay, it's fine, itu bagus. Karena itu produk yang sangat ibaratnya semua masyarakat setuju lah. Ini isu yang belum jelas, dirampung, pembahasannya belum rampung, pakai influencer. Nah, yang kedua adalah bagaimana pemerintah harus mendetailkan dana publik itu jika memang dia memakai influencer. Semua harus didetailkan, tidak hanya agen biro komunikasinya siapa, artisnya siapa.
kalau bisa itu isi kontennya itu apa tuh, teksnya apa itu harus dibuka. Oke. Ya karena biar masyarakat tahu, dan juga tadi yang saya singgung tadi, biar influencer juga punya moralitas ketika mengambil job itu. Iya betul. Nah, itu sih yang saya pengen sampaikan. Oh iya, sama lagi tadi yang kesimpulan kepada masyarakat agar terus menaikkan literasi sosial politiknya, agar kita bisa terus mengawasi ada agenda-agenda terselubung, kita bisa awasi dan kita bisa gap tuh, ibarat gap. Kemarin kan ibaratnya di gap masyarakat kan. Tiba-tiba secara serentak artis bahas undang-undang omnibus law, RUU Cipta Kerja. Itu. Mimpi apa semalam dia kan bahas gituan kan. Tiba-tiba di gap masyarakat, wow. Nah, tapi selama ini netizen, saya salut lah kepada netizen. Udah membongkar kasus ini. Iya. Oke, kalau begitu itu kesimpulan dari pembahasan kita, ya kan, terkait dengan influencer. Ya, masyarakat. Masyarakat ya mudah-mudahan bisa memahami apa yang kita sampaikan dan mengambil sisi positifnya. Kalau misalkan ada negatifnya, bolehlah kita berdebat, ya kan, jangan pakai emosional yang berlebihan, kan begitu ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak kepada Bung Fadil sebagai pembicara pada hari ini. Ngobrol doang, pembicara apa? Sampai mulutnya berbusan, aus dia. Aus. Aus. Oke, teman-teman sekalian, kalau memang teman-teman suka dengan video ini, merasa terwawas lagi, menambah wawasan, terwawas lagi, menambah wawasan, ya teman-teman boleh di like, di subscribe, di komen, di ocein juga boleh. Oke, di share ya. Oke, begitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.